Teman-teman, kembali lagi bersama saya Suradi Usman Al-Gayuni. Dalam kesempatan kali ini, kita akan ngobrol dengan Ibu Jai Natir Raya atau biasa disapa Ibu Atira. Jadi guru sekolah Indonesia Jeddah di Saudi Arabia. Kita akan ngobrol nantinya bagaimana Bu Atira ini sampai ke Jeddah, kemudian bagaimana aktivitas beliau di sini, dan ini diharapkan bisa menginspirasi dan membantu anak-anak Indonesia yang punya cita-cita yang sama ke Timur Tengah, terutama Saudi Arabia. Langsung saja kita sapa dan ngobrol dengan Bu Atira. Assalamualaikum, Bu Atira. Waalaikumsalam Pak Yus. Gimana ini kondisinya di Saudi sekarang? Sekarang di Saudi lagi peralihan musim panas ke musim dingin. Jadi ya lumayan sih, beberapa ada yang batuk, pilek dan lain sebagainya masih masih banyak yang seperti itu karena perubahan cuaca tadi. Tapi yang umroh semakin banyak walaupun cuaca lagi berubah, lagi masih musim pilek, musim batuk, musim flu, tapi yang umroh semakin banyak. Jadi setiap hari itu nggak ada kosongnya. Kemarin aja saya baru ke Haram, itu sesak banget di apa namanya di sekitaran Ka'bah itu, yang tawaf itu udah sampai hampir sampai penuh sampai ke eh, beranda beranda masjid yang masuk ke dalam itu. Jadi alhamdulillah ya, antusias orang umroh itu sepertinya setelah COVID tuh semakin naik, naik, naik gitu, semakin banyak. Ya, ini suhunya berapa nih? Dari berapa panas ke dingin? Sekarang itu suhu sudah lumayan normal ya, udah mau ke dingin gitu. Dulu Hmm. kan terakhir itu yang puncaknya pas musim haji ya, sekitar eh, berapa bulan yang lalu ya, haji itu bulan Mei ya, bulan Mei, Juni, bulan Juni. Nah itu puncaknya itu sampai 50, 50 lebih, 54 apa gitu. Pokoknya Hmm. panas banget. Ya, dan ini sekarang Sekarang sudah normal sih, kayak udah ibarat di normal ya. Indo itu normal. Tapi nanti pada bulan Desember itu lebih ke dinginnya, lebih ke dingin. Jadi ini no di antara panas banget ke dingin banget, jadi ada Ya, ada peralihan normal gitu. ya. Tapi Bu, itu jadi makanya biasanya kalau peralihan itu banyak yang batuk, pilek ya. gitu. Tapi Ibu sehat-sehat ya di sini ya. Alhamdulillah sih, kadang-kadang kena juga sih flu gitu. Cuman ya Ya untuk namanya so far perubahan, masih oke ya lah. namanya perubahan cuaca ya Bu ya. Iya. Iya. Jadi Bu Atira, seperti saya sampaikan tadi, ini bisa diceritakan ke teman-teman penonton podcast kita ini bagaimana Ibu sampai nih ke Saudi Arabia dan mengajar di sekolah Indonesia. Jadi ceritanya mulai mana ya? Mulai dari tes atau mulai dari sono-sono jauh gitu atau gimana? Kayak dari tengah mungkin ya, dari tengah nanti Ya, mungkin kita bisa balik ke masa lalu gitu. ya. Jadi waktu itu kan hmm, ada saya dengar kabar di WhatsApp grup guru-guru itu kan ada eh, broadcast dari teman-teman kalau ada pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu membuka seleksi penerimaan guru sekolah Indonesia luar negeri gitu. Jadi setelah itu di dalam di dalam broadcastan itu eh, ada alamat websitenya. Jadi kita coba buka alamatnya, terus lihat-lihat syarat-syarat dan ketentuannya, kemudian pikir-pikir ya kita coba-coba aja karena kan saya sudah lama nih sebenarnya sebenarnya saya itu pengennya
udah lama pengen haji gitu ya, pengen menunaikan ibadah haji gitu. Jadi, oh ini ada kesempatan nih gitu untuk ke Arab gitu kan. Jadi, tapi entah kenapa waktu mendaftar itu kan bingung. Oh, ini kalau ke Arab nih jarang pulang gitu kan. Jauh pulangnya. Jadi, udahlah daftarnya di Malaysia aja gitu-gitu kayak kayak bingung-bingung gitu. Jadi, intinya pengen keluar negeri lagi gitu kan. Sebenarnya saya sudah pernah merasakan mengajar di luar negeri sebelum itu kan, sebelum untuk mendaftar ke Arab Saudi ini udah pernah 3 tahun mengajar di Kuala Lumpur. Jadi sudah tahu lah bagaimana apa namanya plusnya mengajar di luar negeri gitu kan, terutama dalam segi apa namanya pengalaman dan Hmm. eh, ya kita juga bisa menambah apa namanya eh, semacam kesejahteraan keluarga lah begitu. Ya, penghasilan lebih ya. Iya, Iya iya. gitu, ya gitulah gitu. Jadi rasa pengen lagi ke luar negeri gitu untuk nambah-nambah wawasan, untuk macam-macam lah gitu kan. Ya coba aja, terus kita penuhi syarat-syaratnya, terus coba daftar, kemudian tes, lolos administrasi, tes lagi, dan beberapa kali tes, alhamdulillah sampai final lulus ditempatkan di Jeddah ini di Saudi Arabia ini, gitu. Ya, itu tahun berapa yang broadcast itu? Info Tahun lowongan sekolah besar 2019. 2019. Berarti ini jalan 4 Enggak deh, tahun ya. sorry, 2020. 2020. 2000, Ini sudah ya. 3 tahun berarti di sini ya. Iya, enggak deh, setelah saya mendengar kabar itu sekitar pokoknya prosesnya itu sampai lolos itu sudah hampir 6 bulan gitu. Hmm. Jadi setelah 6 bulan saya lolos itu 1 tahun baru diberangkatkan. 1 tahun baru berangkat. Jadi space waktu antara saya mendengar kabar itu sampai saya berangkat itu 1 tahun setengah. Iya, berarti ini Jadi kurang dari 2 tahun di sini. Sudah ngajar di sini. kita berangkat diskusi, kita sampai di sini bulan Juli 2022. Ya lebih lah 1 tahun sudah Ya, lebih. oke. Ya, jadi syaratnya apa saja waktu itu, Bu? Tadi kan ada daftar, ya tes administratif begitu ya. Terus setelah itu apa lagi? Itu kan administrasinya macam-macam ya, Hmm. termasuk salah satunya TOEFL minimal 500, 450. Tapi kebetulan Hmm. saya kemarin dapat 500. Mhm. Jadi disitulah eh, kan karena memang mungkin kalau kita keluar negeri ini kan apalagi di Saudi ini, kalau misalnya bingung, kalau bahasa Arab dasar sih kita kan pernah dulu sekolah madrasah ya sanawiyah, jadi kalau yang mudah-mudah ya kam haza gitu kan, atau maismuk atau apa gitu-gitu bisa lah, tapi kalau udah gitu kan bingung, jadi ya paling nggak larinya ke Inggris lagi gitu. Kalau kalau Hmm. bahasa Inggris kan rata-rata orang di sini alhamdulillah Pak kayak banyak yang bisa gitu, walaupun mereka kan nggak perlu tensis segala macam, yang penting mereka untuk berkomunikasi bisa Komunikasi gitu ya. ya. Untuk di luar ya Pak ya, tapi kalau untuk di sekolah kita menggunakan bahasa Indonesia karena kan kita sekolah Indonesia gitu. Jadi kalau untuk di luarnya gitu, jadi itulah mungkin pemerintah mensyaratkan salah satunya itu TOEFL minimal 450 kemarin. Ya, terus apa lagi? Administrasi, terus Eh, TOEFL. Prestasi tingkat nasional lebih diutamakan. Jadi kalau kita Hmm. punya prestasi tingkat nasional, ada sertifikatnya lebih diutamakan. Tapi kalau ada prestasi atau pengalaman internasional, ya katanya itu lebih diutamakan untuk administrasi. Ya kebetulan kan saya udah pernah di Kuala Lumpur ya, jadi saya punya sertifikat eh, apa namanya dari di Kuala Lumpur itu ya ada beberapa lah yang sertifikatnya internasional gitu. Jadi saya bisa saya masukkan untuk administrasi gitu. Ya, itu jadi nilai plus ya. Iya nilai Ya, plus katanya. Tapi bahkan kan nggak semuanya bahkan seperti sangat itu plus juga. sekali. Ya, ya. Iya.
nggak semuanya juga sih, banyak juga yang nggak ada sertifikat internasional, nggak ada sertifikat nasionalnya juga mungkin ya, tapi mereka lulus mungkin ada nilai plus di yang lain Ya, lagi mungkin. oke. Ada tes tertulis kah? Terus interview? Tes tertulisnya nggak ada, dia kan online Pak. Jadi maksudnya di Hmm. kayak dia semacam tes tertulis juga ya, cuman ngerjainnya di laptop gitu, di Hmm. online. Nggak paper base gitu. Oh, bentuknya paper. Bentuknya Nggak paper base, tapi ya ya, kayak pilihan ganda gitu-gitu kan, cuman oh, ngerjainnya oke. di laptop. Ya, interviewnya ada. Wawancara, iya ada. Lumayan lama sih Wawancara. interview, ada Hmm. Iya, lebih iya. mungkin. Ya, Dan tentu juga tes ngajar juga. ya, tes. Jadi kita Oh, kita ngajar, eh, hmm. orang eh, apa penilai mengamati Ya, itu mengamati kita ngajar. langsung Bu Atira waktu Iya itu. siaran oh nggak ada macam seperti ini. Jadi Zoom, Oke. Mhm. jadi penilai itu melihat kita, jadi kayak posisikan laptopnya di depan gitu, kita ngajar, ada papan tulisnya, ada medianya di sini, mereka mereka menyimak dari situ aja, dari laptop. Iya, dan alhamdulillah lulus. Nah, kemudian mulailah bertugas di Saudi nih. Nah, ini ngomong-ngomong di Arab Saudi ini, Bu, eh, orang Indonesia itu banyak di sini. Total berapa? Masya Allah banyak banget, Banyak banget. banyak Berapa? banget, banyak lagi, banyak banget. Hmm. Sekolah Indonesia Jeddah aja sudah ada siswa sekitar 1.500-an. Itu anaknya aja loh, Pak. Jadi Hmm. kalau anak yang sekolah 1.500, bayangin mamanya, kakaknya yang udah nggak sekolah itu kan bapak. Iya, iya. Nah, tapi ini eh, nggak semuanya orang tuanya itu Indonesia. Maksudnya gini, anak tuh anak Indonesia, cuman bapaknya misalnya Pakistan, mamanya Indonesia. Iya. Bapaknya Suriah, mamanya Indonesia. Bapaknya Bangladesh, mamanya Indonesia. Kebanyakan Indonesianya tuh mamanya. Hmm. Kebanyakan. Termasuk Jadi termasuk bapaknya, dengan orang Saudi ya. ya Suaminya dengan orang Arab Saudi. ya. Iya, iya. Iya, yang Indonesia kebanyakan perempuan di sini. Hmm. Jadi maksudnya ya anak-anak Indonesia gitu, cuman dari ibu, dari ibu. Jadi mereka Iya. ya gitu ketemu kan, orang di sini banyak loh, orang Pakistan, Bangladesh yang kerja juga di sini gitu kan. Terus Hmm. ketemu sama perempuan Indonesia yang kerja di sini gitu. Nikah, punya anak, sekolah di SIJ gitu. Iya. Oke. Ini Mereka ini punya tadi gambar dua ya, paspor, ya. dua dua keluarga negaraan. Dua keluarga negaraan sampai mereka berumur 19 tahun. Jadi nanti di 19 tahun mungkin mereka bisa memilih gitu. Oke. Bisa Itu memilih tadi apakah ikut Pakistan, Bangladesh, ya, ya. atau ikut Ikut Indonesia. warga Tapi negara untuk ibunya sampai atau lulus bapaknya SMA, begitu ya. ya sampai lulus SMA mereka masih boleh sekolah di sekolah Indonesia ya, karena salah satu dari orang tua mereka Indonesia gitu. Iya. Jadi Oke. pemerintah Indonesia kan berkewajiban untuk memberikan pendidikan kepada setiap warga negaranya dimanapun berada gitu. Iya, betul. Ini kewajiban Sesuai manapun. undang-undang ya. Ya, Ya, konstitusi kita mengamanatkan seperti itu. Ini baru dari satu sisi yang sekolah di SIJ, berikut orang tuanya, gitu kan. Nah, belum iya, belum lagi yang lain-lain ya. Artinya jumlahnya lebih besar. Dan ini untuk SIJ-nya sendiri ini cuma satu di Jeddah. iya. Sekolah Indonesia Jeddah itu semacam sekolah perwakilan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Jadi eh, dia sebenarnya bernaung di bawah, di belakang KJRI gitu. Jadi dia punya sekolah, punya kedutaan, punya konsulat. Cuman satu sih perwakilan di sini, sekolah perwakilan untuk menaungi orang-orang Indonesia yang pengen sekolah dan Ya, memang harus sekolah gitu di usianya. ya. Gurunya Bu Atira banyak di SIJ ini, Gurunya sekitar SIJ Arab Saudi. 55 ya, kalau nggak salah. Saya Berapa? lupa persisnya ya. Saya lupa persisnya, cuman kalau nggak salah antara 50 sampai 55 lah, kalau Oke. nggak salah ya. Orang Indonesia semua, semua gurunya. Eh, Ada orang Mesir juga sama orang Thailand.
yang itu Di di, antara di orang-orang Indonesia itu ya ada orang luar juga, ada orang Mesir satu, orang Thailand juga ada. ini Jadi beristrikan ya, orang Indonesia. enggak, istrinya orang Mesir juga. Dia kan Oke. eh, dia ngajar bahasa Arab sama tahfiz. Jadi sekolah kita tuh pengen mungkin ya yang ngajar bahasa Arab itu yang apa native speaker gitu kan, yang memang mereka ngomong bahasa Arab sehari-hari ya. Mungkin jadi jadi diambil lah dari beliau itu. Yang Kalau oke. yang kalau yang kalau yang orang Thailand itu suaminya orang Indonesia sih. Hmm. Selain itu Indonesia semua. Saya nanti Indonesia semua ya. Selain ada beberapa yang bukan Indonesia gitu, tapi eh, paling banyak Indonesia lah. Iya, Intinya iya. sebenarnya Indonesia gitu kan. Cuman kalau dibilang Indonesia semua enggak gitu kan, Enggak. ada aja yang bukan Indonesia. Iya. Kalau Iya. untuk kurikulumnya, Bu Atira, Kurikulumnya itu kurikulum merdeka kurikulum ya sekarang kita. kita. Iya. Iya, Apakah ada kurikulum merdeka. diadap kurikulum Arab Saudi? Oh, ada. Jadi pemerintah Kementerian Pendidikan Saudi itu mengharuskan dua 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 pelajaran yang ada dimasukin ke ke sekolah kita ya. Jadi yang pertama itu bahasa Arab. Tapi Mhm. sebenarnya kan kita di Indonesia kan kurikulum merdeka kalau untuk yang sekolah umum nggak wajib ya bahasa Arab ya. Ya. Jadi dia di sini harus ada bahasa Arab sama kalau nggak salah itu geografi dan sejarah Arab Saudi gitu Hmm. pelajarannya. Oke. Dan ini Iya, tambahan dari orang ya, sini yang diharusin gitu. ya. Ini kan memang tadi cita-cita berhaji. Nah, kemudian mengajar di sini dan alhamdulillah sudah lebih dari 1 tahun di sini. Ini setelah mengajar di sini bagaimana, Bu Atira? Setelah mengajar, Ya, senang aja. Senang. senang ya. Perasaan gimana? Perasaan atau Iya, ya, ya. senang? Melihat setelah di Saudi dengan ya budaya Arab. Nah, ya sewaktu-waktu bisa umroh juga begitu ya. Nah, ini Iya, gimana? ini Ya, Pak, kalau mau umroh ya 1 minggu sekali pun bisa ya waktu libur. iya, Kan iya, iya. dekat sama Masjidil Haram. Ini kan kemudahan banget ya, yang tidak semua diaspora yang lain bisa seperti ini begitu. Apalagi Iya, yang di Indonesia mesti daftar haji gitu kan. Nah, terus daftar iya, tunggunya waiting listnya lama lagi panjang begitu. iya betul. Nah, kalau untuk umrah juga kosnya ya lumayan ya, lumayan. Lumayan banget. Iya, iya. Jadi apalagi Ibu Atira kan sebelumnya juga pernah mengajar di Malaysia. Nah, ini kira-kira perbandingannya seperti apa dan bisa diceritakan nggak plusnya Saudi itu seperti apa setelah Ibu mengajar di sini nih? Secara masyarakatnya, kulturnya, pendidikannya. Kalau di Saudi, alhamdulillahnya saya bersyukurnya ya ditempatkan di sini itu ya itu tadi bisa bisa melaksanakan ibadah haji tanpa tanpa apa namanya tanpa antri ya walaupun tetap bayar juga gitu sama dengan Indonesia juga jadi di sini itu kalau mau naik haji itu secara umum ada empat kategori jadi yang pertama itu haji gratis tapi berisiko gitu karena Hmm, dia dan naik segitulah gitu kan karena hmm, tidak resmi gitu kan hmm, kemudian yang kedua itu haji yang dia ada tiga tingkatan pembayaran juga. Jadi ya ada empat kategori. Alhamdulillah tahun ini bisa tanpa antri lah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua eh bisa umroh sering. Kemudian walaupun nggak umroh juga kalau ke haram kan kita bisa sholat depan Ka'bah itu rasanya gimana gitu. Tenang hati gitu kan. Masya Allah gitu. Ak- Sebelumnya kan kita nggak nyangka kalau bakalan bisa sesering ini gitu. Itu rasa syukur yang dalam sih kalau menurut saya ditempatin di sini. Tapi kalau minusnya menurut saya ya cuaca aja sih. Saya sebenarnya kurang kurang terlalu apa ya, terlalu menikmati dengan cuaca yang siangnya ya. Kalau malamnya sih aman. Yang siangnya tuh kayaknya
Tapi menurut orang sini sih mungkin itu sudah sesuatu yang bagus banget ya cuacanya karena mereka sudah merasuk gitu. Kalau saya sih kurang kurang agak kurang suka sih. Saya Ya, suka yang dingin-dingin. secara mereka lahir di sini ya Bu ya, lahir besar di sini, ini juga sudah bagian Iya, dari lingkungan mereka, alamnya sudah begini begitu ya. iya. Sementara kan kita Jadi dari mereka daerah tropis ya. mungkin mereka juga kalau ke tempat kita ya mungkin mereka nggak cocok Iya, ya. Enak di sana mungkin menurut mereka cuacanya daripada di Indo gitu. Tapi iya. menurut kita ya. Itulah Tapi Masya kayaknya. Allah di sini tuh saya lebih menikmati plusnya daripada merasakan minusnya gitu. Iya, jadi berpikirnya seperti itu sehingga kekurangannya tadi tertutupi dengan plusnya tadi, dengan Iya, banyak bersyukurnya begitu ya. betul. Iya, tadi kan balik ke cerita broadcast tadi itu Bu, itu saat itu Ibu udah ngajar waktu pas ada Udah, info saya SJ di ya, waktu itu di Tabalong. di Jadi saya Tabalong. pulang dari Kuala Lumpur. Saya sebenarnya kan pertama ngajar itu ditempatkan, saya mau ikut tes PNS-nya di Tabalong. Jadi Hmm. saya ditempatkan di suatu kecamatan di Tabalong. Nah, pada waktu itu setelah saya 5 tahun mengajar, ada tes penerimaan sekolah Indonesia luar negeri itu formasinya ada di Kuala Lumpur. Saya ikut, alhamdulillah waktu itu lulus. Jadi saya dikirim ke Kuala Lumpur 3 tahun. Kemudian pulang dari Kuala Lumpur kan saya balik lagi ke kabupaten saya, di mana tempat saya berdinas gitu. Jadi saya ditempatkan, tapi beda lagi kecamatannya dengan yang terdahulu. Kemudian di situ mungkin sekitar 2 tahunan ya, saya ikut ini lagi eh, sekolah itu, kemudian saya ikut tes ini lagi baru ke sini. Ya, Posisinya ngajar waktu itu juga, ya. jadi guru. Ta- ya, Tabalong Kalimantan Selatan ya. Betul. Ya. Tahu Oke, Pak ya, dan ternyata tahu Tabalong Pak. ya, daerah Kalimantan Sekarang Selatan ya. ini ibu kota Nusantara sekitar mungkin kalau dari rumah saya Mabukun itu ya sekitar 4 jam setengah kali ya ke Aja. mungkin atau 5 jam lah ya ke Penajam Pasir Utara itu ibu kota Ya, Nusantara yang berarti bakal katanya ya ya, berarti ini ntar selesai dari Saudi ke sana nih, ke Nusantara ceritanya nih. nggak tahu kemana Allah mau mentakdirkan aja saya mah manut sama Allah tapi Iya, usaha dan ikhtiar selalu ada iya. insya Allah. Nah, prinsipnya apapun takdir sejarah kita, kita jalani aja begitu ya, Bu. Iya betul. Kalau nanti di ya balik, apalagi ibu orang Kalimantan asli begitu ya. Dan ini Betul. ibu kota pindah nantinya ke Nusantara dan saya melihat ini sebuah pemerataan begitu ya. Dan pas di tengah-tengah Iya. begitu. Ya untuk menuju Indonesia maju ke depan. Tadi kan sempat di Kuala Lumpur juga dan ini ibu statusnya berarti PNS ini ya, Betul Pak, pegawai PNS dari ya, PNS daerah, ya PNS daerah Tabalong, ya, oke. PNSD. Betul. Dan mengajar di SCJ ini pemerintah daerah itu Pemerintah mengizinkan dan Pak, bahkan ya, mereka kan ini termasuk salah satu apa namanya prestasi di bidang pendidikan. Jadi kan kalau kita hmm, siswa berprestasi, guru berprestasi, otomatis dinas pendidikan berprestasi, otomatis pemerintahnya juga berprestasi gitu. ya, Tapi kan kita satu dari penyumbang, satu dari sekian sekian prestasi-prestasi yang menyumbangkan ke daerah gitu, Pak. Waktu saya berangkat untuk ini sangat banyak hmm. apresiasi dari pihak pemerintah gitu Nah daerah. itu yang saya lihat ini positifnya di daerah ibu ya pemerintah daerahnya justru membolehkan ya kemudian bahkan ini diapresiasi sedemikian rupa didukung begitu kan dan dianggap sebuah prestasi karena langsung tidak langsung Ibu Atira kan sudah mengangkat nama daerah dan tidak semua daerah itu mengizinkan seperti ini begitu. Nah, apalagi berkarirnya di luar negeri. Nggak mudah juga untuk dapatkan ini walaupun mau. Untuk Iya, dapatkan lulus karena itu peserta untuk daftar kita ke luar negeri ini lebih 1.000 orang se-Indonesia. 1.000 Pak. iya, Jadi kita ya, berdoa aja lah.
gitu. Kalau Ya, rezekinya ya alhamdulillah gitu. ya. Dan tadi diterima yang mengajar di sini 50-an. Eh, Tidak, itu yang 50 bukan semuanya dari kiriman dari Kementerian Pendidikan. Jadi ada yang lokal, Hmm, ada yang tidak tetap, ada yang tetap lokal. Jadi ada berbagai apa namanya asal, ada berbagai asal dari itu, ya. dari guru-guru itu bu. Jadi yang kiriman kita Kemdikbud itu kalau di Sekolah Indonesia Jeddah itu ada 7 orang. Cuma 7 orang dari yang tes tadi lebih Nah, dari 1.000. iya untuk ke Indonesia Sekolah Indonesia Jeddah. Ya, ini kan luar biasa ya. Dan seperti Bu Atira bilang tadi bahwa ini prestasi dan sisi positifnya tadi dari pemerintah daerah di sana cukup mensupport dan ini menganggap prestasi. Yang seperti saya bilang, tidak semua pemerintah daerah berpikirnya seperti ini. Ini luar biasa begitu. Dan dulu Ibu kuliahnya di Tabalong juga. Saya kuliah di Universitas Lambung Mangkurat, Pak, di Iya, Banjarmasin, di Banjarmasin. Jurusan apa? PGSD. Kemudian S2-nya itu administrasi pendidikan. Sejak kuliah itu, apakah sudah ada cita-cita nih, ntar ngajarnya internasional, terus ke Saudi? Hmm, nggak ada sih, Pak. Nggak ada. Cuman saya suka aja kalau ke luar negeri gitu. Cita-citanya pengen ke luar negeri gitu aja sih. Nggak, entah Iya, itu jalan-jalan, entah itu kuliah, entah itu ngapain gitu. iya, iya. Ya pengen aja sekali-sekali nanti ke luar negeri gitu. Tapi nggak tahu mau ngapain, apa mau ngajar, apa mau kuliah, apa mau jalan-jalan, apa gimana gitu kan nggak tahu. Pengen sih, tapi nggak ada target untuk ngajar di luar Hmm, negeri atau apa nggak. iya. Itu sejak kapan tuh cita-cita pengen keluar negeri itu? Pengen jalan-jalan ke luar negeri apa gitu ya. Iya. Eh sejak sejak lama sih karena yang pertama saya pengennya dulu ke Makkah ya, pengen naik haji itu yang pertama. Hmm. Kemudian setelah itu kalau bisa sih lebih dari itu ya kemana-mana lah lagi gitu pengennya. Sejak dulu sejak entah kapan lah gitu. Mungkin sejak kuliah atau sejak saya mengenal sejak belajar tentang negara-negara di dunia atau apalah gitu. Iya. Punya Mungkin keinginan ya? entah entah kapan gitu lupa saya Iya, iya. sejak kapan. Tapi cita-cita itu sudah ada dan alhamdulillahnya disampaikan sekarang. Ya, gak cuma Ya. jalan-jalannya, kemudian mengajar, bisa mengabdi buat bangsa, dan ini mengangkat daerah juga. Ini sesuatu yang luar biasa menurut saya. Jadi pas kuliah dulu, ini Bu Atirah nih kegiatannya apa apa aja nih? Selain kuliah, apakah aktif berorganisasi dan Waktu kuliah, Pak. iya waktu pas kuliah S1 S2 itu apa mungkin di situ juga sudah mulai mengajar walaupun privat misalnya. Saya kuliah waktu itu untuk S1-nya itu apa namanya ikatan dinas apa namanya ya dulu namanya berasrama ya, terintegrasi gitu PGSD. Ya. Jadi dia beasiswa, jadi nggak bisa sambil ngajar sih, cuman kita fokus ke kuliah. Jadi beasiswa itu mengikat gitu, nggak bisa bahkan nikah pun nggak boleh. Jadi Hmm. tidak boleh menikah gitu, tidak tidak boleh. Ya kita diasramakan gitu. Jadi kuliah itu diasramakan, kita ya makan dari 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 beasiswa dapat 3 kali sehari gitu. Tempat tinggal juga dari beasiswa itu. Bahkan kita digaji setiap bulan untuk biaya apa namanya ya biaya Ya. pendidikan atau apalah. Bukan bukan biaya pendidikan udah ditanggung sama beasiswa. Itu living cost kayaknya. Hmm. Jadi waktu itu jadi saya nggak bisa sambil ngajar sih, nggak boleh untuk waktu Ya. kuliah S1. Tapi kalau S2 ya sambil ngajar karena memang waktu masuknya udah ngajar. Jadi izin belajar waktu itu. Oke, ini beasiswa dari mana? S1. Kalau nggak salah hibah dari Belanda ya. Hibah dari pemerintah Belanda kalau nggak salah. Saya udah Ya. lama lupa, tapi kalau nggak salah hibah dari Ya. pemerintah Belanda. Kalau nggak salah. Ini kerja sama dengan pemerintah daerah sana. Iya, sepertinya. Jadi eh,
seperti macam ikatan dinas gitu kan. Jadi istilahnya kan kalau kerjasama ya disitulah kerjasamanya gitu. Karena nanti kita setelah lulus kita akan langsung dijadikan pegawai daerah gitu. Nggak tanpa tes lagi gitu kan. Istilahnya semacam itu, semacam ikatan dinas. Cuman kalau orang kuliah ikatan dinas itu pulangnya kan langsung PNS ya. Nah, kalau ini pulangnya langsung jadikan pegawai daerah semacam apa namanya dulu ya, pegawai eh bukan kontrak apa ya, bakti, guru bakti lah istilahnya dulu. Jadi kalau kita mau jadi PNS ya harus tes lagi, tapi kalau pengen bakti aja itu langsung diangkat kalau lulus nggak ada tes-tes apa gitu. Pemerintah Belanda udah menghibahkan ke kementerian mungkin ya. Jadi kayak sudah diserahkan pengaturannya ke pemerintah kayaknya. Cuman asal muasalnya tuh hibah. Namanya itu kalau nggak salah saya ingat banget itu setiap bangku, setiap meja itu ditulis kayak ada label PHK gitu. Proyek hibah kompetisi kalau nggak salah kepanjangannya. Jadi ada Mhm. istilah berarti mungkin setiap universitas itu berkompetisi untuk dapat proyek hibah itu mungkin Iya, kurang iya. lebihnya gitu. Oke. Dan ini Ibu satu yang beruntung dapat beasiswa itu. Ini kan artinya nggak sembarang orang bisa masuk. Tentu tesnya juga ketat ya. Dan Ibu ini tergolong yang berprestasi gitu. Dan ini bisa diceritakan lebih lanjut ke penonton podcast kita terkait tesnya terus sampai dapat begitu kan. Dan tadi sampai living cost-nya ditanggung gitu. Oh, yang S1 kemarin, Pak. Iya ya, yang beasiswa tadi itu yang S1. Ya kemarin tuh yang masuk sih banyak banget, tapi kan yang syaratnya itu juga belum belum menikah syaratnya. Jadi kalau yang Hmm. udah menikah nggak bisa ikut kompetisi itu. Ya banyak juga sih. Waktu itu satu kabupaten untuk yang kategori saya ya, kita ada 20 orang yang diterima waktu itu. 15 dari SMA, 5 dari transferan di 2 KS1 gitu. Jadi ya ya ketat juga sih lumayan karena siapa sih yang nggak mau kuliah gratis gitu? Siapa sih yang nggak mau kuliah tapi dibayar gitu kan? Tapi saya pikir bukan karena pintar ya Pak lolusnya saya nggak. Itu hanya keberuntungan aja karena saya pikir karena kita gigih gitu aja sih saya pikir. Jadi siapapun orang pintar itu kan tergantung kegigihan kita juga ya, bukan pintar itu kayak apa ya. Saya merasa kalau misalnya bawaan saya juga banyak yang nggak ngerti apa-apa, tapi setelah saya belajar baru saya bisa jawab soalnya gitu-gitu. Semacam kayak sistem kebut juga. Iya, iya. Tapi kan ini eh, Ibu beruntung ya, karena memang kesempatan ada waktu itu dan dari sisi kemampuan persiapan Ibu juga siap begitu. Nah, kalau misalnya kesempatan itu ada, tapi dari sisi prestasi, kesiapan Ibu kurang, ya ini tentu nggak dapat beasiswanya. Ya artinya, ya karena kemampuan Ibu juga ada, prestasi yang lain juga mendukung, dan ketika kesempatan itu terbuka, dan ini Ibu dapat beasiswa itu. Dan tadi kan yang daftar banyak, yang diterima cuma 15. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Gitu. Iya, 20 sih, Pak. 20 20, ya? 5 dan 15 dua kategori. Oke, dua Iya. kategori. Total total 20. Nah, ini luar biasa. Nggak semua orang, ya walaupun kesempatan tadi dibuka itu nggak diterima ya, karena memang kesiapannya kurang. Ya dari sisi kemampuan yang lain Terutama mungkin, waktu itu belum menikah, Pak. Karena ya syaratnya itu ya. syarat-syaratnya nggak boleh. Iya. Jadi walaupun Iya, orang tuh kayaknya bisa, tapi kalau dia udah menikah kan nggak bisa juga. Jadi ya keberuntungannya di situ waktu itu. iya, iya. Tambah, tambah kalau saya lihat faktor pendukung yang lain begitu ya. Ya, jadi Iya. dari Mungkin kegigihan administrasi, juga, Pak. Saya orangnya ya. gigih lumayan. Kalau Hmm. saya ingin mendapat sesuatu, saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkannya. Dan bagaimana mesti dapat begitu ya. Nggak pantang menyerah, ya, dengan segala perjuangan dan ikhtiarnya begitu ya Bu Tira ya. Ya, betul. Jadi setelah kuliah itu kegiatan intra dan ekstra kampus apa aja waktu itu?
Iya banyak Pak. Waktu itu kan kita kuliah S1 berasrama itu kan ada kebunnya gitu. Jadi kita ditargetkan punya kebun masing-masing gitu. Sedangkan saya waktu itu nggak bisa berkebun. Jadi ya itu pengalaman yang luar biasa buat ngajarin saya berkebun sih. Saya pikir kuliah yang itu berkebunnya yang paling berkesan sih. Belajar berkebun. Kalau yang lain-lain sih sama kayak ada belajar menjahit, ada belajar menari, pramuka, ya kayak kayak yang lain-lain juga sih. Ya, ini kan banyak sekali kegiatannya ya. Banyak sih banyak. Kita kan sholat berjamaah juga ya. Jadi maghrib itu sholat berjamaah, isya sholat berjamaah di musola gitu. Jadi di antara maghrib dan isya itu ada kultum ganti-gantian gitu. Makan bareng, sahur bareng, buka bareng. Asik sih kayak di pesantren saya pikir rasanya. Mungkin. Iya, iya. Dan karena tadi boarding ya, semua terintegrasi di situ begitu ya. Iya. Dan eh, sudah kedinasan begitu selesai, ya langsung mengajar dan digaji gitu. Ini luar biasa. Lagi-lagi ini poin plus buat pemerintah daerah di tempat ibu. Nah, terus lanjut S2 itu mengajar dulu langsung S2 atau seperti apa? Iya, saya mengajar dulu 5 tahun. Setelah itu mengajar lagi 3 tahun di Kuala Lumpur. Habis itu saya pulang ke sana, saya ngajar 2 tahun di daerah. Itu sambil kuliah, izin belajar. Selesai kuliah 2 tahun, selesai juga saya, maksudnya habis selesai kuliah 2 tahun saya ke sini, gitu. Ya, dan ini juga luar biasa nyambung S2. Ini S2-nya di sana juga. S2-nya di Unlam, Pak, di Universitas Lambung Mangkurat. Dia di Kalimantan juga, Kalimantan Selatan. Oke. Tadi S1 di Banjarmasin, S2 di Kalimantan Selatan. Jurusannya Di Banjar. S2-nya Administrasi Pendidikan. administrasi pendidikan. Eh, Iya. ada motivasi tersendiri ngambil administrasi pendidikan? Enggak sih, karena waktu itu diajak teman, diajak teman, ayo kita kuliah gitu. Eh, Kuliahnya apa? Kuliahnya administrasi pendidikan di Unlam gitu kan. Kebetulan di Unlam itu bukan, maksudnya kita alumni situ juga S1-nya. Jadi Hmm. dia sudah sudah kayak lingkungannya sudah sudah cocok gitu kan dengan lingkungan. Ingat waktu S1 dulu kayak gini nih lingkungannya gitu. Ya mungkin S2-nya nggak jauh-jauh amat gitu kan. Jadi ya udah Jadi diajak ini teman. Ibu Atirah ini setia dengan alma mater. Nah, balik lagi. Setia entah. Iya, setia sepertinya. Iya, Mungkin setia. S3 di sana lagi. Iya, dan bisa Karena udah jadi. cocok. Iya, dan Karena bisa jadi. Masya Allah ya, saya kayak merasa dosen-dosen di sana itu Masya Allah ya, menurut saya menginspirasi gitu, sangat menginspirasi. Ya, dan Terutama beberapa dosen idola, weh. ya ini karena alumni yang setia, ya seperti saya sampaikan tadi, ya tidak nutup kemungkinan nggak tahu nanti takdirnya. Setelah jadi IKN ini balik, dan nanti S3-nya balik lagi ke alma mater. Iya, mana tahu ya, Iya, rezekinya ya. amin. Jadi kalau ada nanti award untuk alumni yang paling setia, nah ini mudah-mudahan Bu Atirah masuk salah satu nominasi. Ada rewardnya Pak ya, Iya, iya, iya. Mudah-mudahan. kali di wisuda sama eh, apa namanya universitas yang sama gitu ya. Iya. Jadi Bisa Pak aja nih. Rektor dan Sivitas Akademika setelah nonton podcast ini tolong dipertimbangkan ngasih award untuk Ibu Atira. Ya, faktor yang lain ya ini salah satu alumni yang berprestasi dan sudah mengangkat nama daerah, Amin. kampus dan bisa di luar juga. Jadi ini luar biasa, ini tentu tidak terlepas dari orang tua ya, Bu. Ibu Atirah ini bersaudara berapa dan ini bagaimana uh, orang tua yang luar biasa ini mendidik ibu bersaudara. Hmm, saya saya 3 orang. Saya punya saudara laki-laki 2 orang adik.
ibu saya dan ayah saya sudah almarhum. Hmm. Mereka mereka mendidik saya ya seperti kebanyakan orang tua pada umumnya ya. Yang ya kalau lambat mandi dimarahin, lambat ngaji dimarahin. Tapi kalau nggak belajar kayaknya nggak dimarahin. Dimarahinnya lambat mandi sama lambat lambat ngaji. Hmm. Ya, Ya, gitu-gitu aja waktu kecil. Yang penting waktu itu saya ingat waktu kecil itu mengaji sih. Kalau dimarahinnya kalau nggak ngaji itu aja. Didiknya ya, ya sama. Kalau saya baik ya disayangin. Kalau lagi ada kesalahan ya ditegur, di- dimarahin dan maksudnya marahnya dalam artian mendidik ya, maksudnya bukan marah yang membenci sih. Ya pada umumnya aja sih Pak, nggak ada yang sesuatu yang istimewa banget juga kayak ya kayak oh, nggak ada yang kayak aneh-aneh gitu. orang tua menekankan sekali ke agama ya, menguatkan pendidikan agama dari kecil sejak dini ya Bu ya. Kalau tadi ya untuk ngaji, nah ini selalu diingatkan begitu. Iya, kalau nggak ngaji aja sih. Kan biasanya habis maghrib tuh harus ngaji gitu kan dulu. Saya paling ingatnya sih itu kalau yang ngedidik pendidikannya tuh itu sih kalau kalau setiap habis maghrib harus ngaji itu aja sih. Jadi kalau nggak ngaji marah. Nggak ada pun maksudnya ya kalau yang lain-lain misalnya kamu harus belajar 3 jam sehari. Nggak juga sih ngaji sih. Hmm. Tapi Oke, kalau agama ya itu entah entah itu bisa disebut agak fanatik nggak juga sih Pak. Ya mungkin mereka menginginkan kita paling nggak bisa lah gitu salah ya. mengaji. Kalau untuk sekolah dulu, ini sekolah agama atau sekolah Iya umum sekolah sampai SMA? sampai tingkat SMP sih dari madrasah sampai sanawiyah. Iya, itu di Jadi sana bahasa juga. Arab, dapat bahasa Arabnya di sana di madrasah sama sanawiyah itu. Jadi Iya. saya kalau yang dasar-dasar kan udah lumayan Hmm. kan dapat di situ bahasa Arabnya. Jadi mungkin tuh poin plus juga bagi itu juri pas saya lagi mau ikut tes ke sini. Ya, bisa disebutkan Bu nama sekolahnya yang Min, Oh iya Sanawiyah. men, panas Pasar Panas itu salah satu tempat di Kabupaten Kabupaten Tabalong juga, cuman kecamatan keluar. Min Pasar Panas, kemudian MTSN Pasar Panas itu di desa ya. Nah, itu Desa Pasar Panas namanya, kecamatan keluar. SMA. Kemudian saya setelah Madrasah Sanawiyah itu saya ke SMA ke umum. Tom. Iya, Ya, tapi tadi yang untuk bahasa Arab, agama, tambah lagi penguatan keluarga tadi sudah dikuatkan sebelum SMA itu ya. betul. Dan SMA dulu aktif berorganisasi secara akademik bagaimana dulu? Iya, termasuk aktif sih saya pikir. Karena Ya, waktu itu kan kita di OSIS juga. Jadi waktu itu kalau waktu sanawiyah saya jadi ketua OSIS, kalau organisasi ya. Kalau di SMA saya jadi sekretaris OSIS waktu itu kalau di OSIS. Di PMR juga sekretaris, PMR pernah ikut juga. Kemudian Pramuka itu kemarin waktu SMA saya ketua Ambalan Putri Kecamatan. Kemudian apa lagi ya? Ya lumayan sih, lumayan aktif di organisasi sih saya pikir. ya, ini luar biasa memang sejak sekolah itu kuliah bawahnya sudah aktif gitu ya, terlibat di berbagai kegiatan organisasi secara prestasi juga luar biasa dan ini cukup menginspirasi. Dan ada nggak Bu Atirah yang paling berkesan dan tidak bisa dilupakan sampai sekarang terkait pengasuhan orang tua nih ke Bu Atirah dan saudaranya yang lain? Ya nggak bisa dilupakan apa ya. Mungkin hmm, mungkin contoh aja sih kali. Contoh ketika Hmm. ketika saya saya kan mengidolakan ayah saya ya. Jadi
mungkin keseharian apa ayah saya itu yang nggak bisa saya lupakan sih. Jadi sekarang saya bisa mengikut sampai akhirnya saya bisa mengikut gitu. Contohnya sih kalau ayah saya kan setiap hari itu eh, mengaji gitu ya. Nah itu kembali lagi ke mengaji tadi. Ayah saya tuh kan pokoknya setiap habis maghrib mengaji gitu. Jadi mungkin dari situ saya merasa bahwa mungkin berkahnya mengaji itu kali ya gitu. Jadi saya yang rasanya saya nggak mungkin bisa bisa ada prestasi kok bisa prestasi gitu. Misalnya sekolah saya dapat dapat aja gitu, lomba dapat aja, lomba guru, lomba ini lomba itu dapat gitu. Mungkin berkah mengaji tadi mungkin. Jadi kalau ayah saya kan ngajarkan gini, kita kita tapi beda-beda ya orang ya. Mungkin beliau yang begitu gitu. Beliau kalau menyukai satu surah gitu kan. Hmm. Jadi itu dibaca setiap malam gitu. Jadi itu yang mungkin saya ikutin sampai sekarang. Jadi dia ada beberapa surah yang istiqomah itu aja dibaca setiap malam gitu. Jadi mungkin saya sekarang nggak bisa ngelupainnya tuh karena sampai sekarang saya jadi ngikutin gitu. Kebiasaan mengaji ini sampai sekarang ya Bu, karena contoh dari orang tua ya. Dan uh, ini ngajinya seperti apa Ibu nih? Apakah uh, ya tilawah sendiri di rumah atau mungkin Iya. ada komunitas tertentu yang diikuti? Jadi saya sebenarnya sudah lama ya untuk ngaji setiap malam gitu. Hmm, Cuman saya dari dulu itu ngikutin yang kayak pola ayah saya gitu. Polanya hmm, itu beliau setiap malam itu dengan surah-surah yang sama. Jadi hmm, ada 4 surah yang dibaca setiap malam dengan surah yang sama dan terus menerus gitu. Jadi saya juga hmm. sudah melakukan itu dari saya umur 16 tahun sampai sekarang. Saya sudah melakukan itu ada 4 surah yang saya baca terus menerus setiap malam Ya, gitu. Surah itu aja. Jadi nggak hatam-hatam karena memang surahnya ya, itu aja setiap malam ya. gitu. Jadi Surah apa itu Bu? sampai Yang Pak surah itu sudah surah apa? surah Yasin, surah Hmm, Al-Waqiah, surah Al-Muluk dan surah hmm, Sajadah. oke. Jadi Ya, di jadi luar itu ya. untuk ya di luar itu untuk tilawah ini apakah ada ikut komunitas kah? Nah, setelah itu kan saya kan jadi terpikir pengen juga nih hatam gitu kan. Eh, tapi dengan kesibukan yang banyak gitu dan saya juga sudah insya Allah menginginkan untuk istiqomah di empat empat surah tadi gitu kan. Jadi ya apakah saya bisa nih hatam gitu kan sedangkan sedangkan saya kadang sibuk kadang ini tapi kalau yang 4 surah tadi alhamdulillah saya hafal ya. Jadi walaupun saya sudah berniat untuk istiqomah jadi walaupun saya di jalan atau lagi di mana sudah tetap bisa saya pegang itu untuk setiap malam gitu. Nah, saya berpikir kok setahun saya nggak hatam-hatam ya gitu. Gimana caranya? Pernah suatu ketika terakhir pas bulan puasa tadi, saya tuh pengen dalam hati saya bulan puasa ini saya harus hatam gitu. Harus hatam gitu. Jadi pas awal-awal puasa itu saya semangat nih. Ngajinya banyak sampai berapa juz sehari gitu-gitu kan. Setelah beberapa hari kemudian datanglah apa namanya uzur gitu kan. Nggak bisa nggak bisa ngaji, nggak bisa sholat gitu kan, nggak bisa puasa, nggak bisa ngaji juga. Nah, jadi maksudnya setelah terhenti itu pas sudah bisa itu nggak sesemangat itu lagi sampai akhirnya hari raya ya nggak bisa hatam gitu. Beda dengan yang kayak 4 surah tadi saya itu udah kayak makanan istilahnya ya. Jadi kalaupun saya terhenti untuk lagi uzur nanti otomatis setelah terhenti itu bisa lagi. Nah sampai akhirnya saya bingung gimana sih cara saya pengen bisa hatam gitu. Sampai suatu ketika saya ketemu suatu komunitas namanya One Week One Juice dari teman saya Pak Sujarno itu kan. Jadi katanya di salah satu kelompok di komunitas One Week One Juice itu apa namanya
ada anggota yang kosong gitu, entah entah karena apa gitu, entah pokoknya ada anggota yang kosong, ada nggak yang mau ikut join gitu kan. Dalam hati saya ini targetnya apa, komunitas ini komunitas apa gitu kan. Saya browsing lah di internet gitu. Sampai saya, oh ya udah kayaknya nih bisa dicoba gitu. Mungkin mungkin saya bisa bisa targetin, nggak kalau nggak sebulan hatam, mungkin setahun bisa hatam sekali juga udah nggak apa-apa. Yang penting ada lah gitu kan. Ya udah ikut aja gabung One Week One Juice itu. Kemudian alhamdulillah sampai sekarang saya sudah bisa insya Allah setiap seminggu sekali bisa 1 jus lah. Jadi 1 tahun insya Allah hatam gitu. Mudah-mudahan bisa bertahan untuk selanjutnya ya. Namanya hidup ya, kadang ada naik, ada turun semangat gitu. Ya, ini komunitasnya komunitas Overwatch Indonesia ya Bu ya? Iya, watch Iya, ya ini ya, yang ya pesertanya watch. dari seluruh Indonesia dan ini termasuk diaspora diaspora Indonesia di luar ya. Salah satunya Bu Atira ya. Iya. Iya, wah luar biasa. Mudah-mudahan berkah dan terus istiqamah ya Bu Atira ya. Dan ini tadi orang tua pekerjaannya apa? Guru? Ayah saya guru. Ibu Ibu? saya dulu pedagang waktu muda, tapi sudah beliau tua sudah tidak berdagang lagi. Oke, baik ini luar biasa Bu Atira dan cukup menginspirasi. Ya mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat lebih ke penonton kita nantinya, terutama anak-anak Indonesia Iya. yang punya cita-cita yang sama untuk keluar, terus jadi guru di luar begitu. Nah ini sebagai penutup closing dari Ibu, silakan. Hmm, pesan apa gimana gitu? Iya, sebagai Pesan closing ya, ya ke yang penonton kita nih. ya, saya pengen berpesan yang baik-baik aja lah ya. Jadi kalaupun orang yang mendengar itu terinspirasi dari pesan saya, itu menjadi mudah-mudahan jadi pahala buat saya. Tapi kalau misalnya memang ya tidak cocok untuk itu, ya abaikan itu. Saya pengen berpesan sih kalau bisa anak-anak Muslim sekarang itu membudayakan dan membiasakan dan apa namanya ya, menseharikan gitu Al-Quran gitu, mengaji. Kalau nggak bisa target, kalau nggak bisa target hatam ya paling nggak target eh, 1 surah, tapi bisa di istiqomah setiap malam dibaca gitu. Tapi kalau bisa dihatam, ikut komunitas OJ itu lebih bagus sih. Kalau mau ikut komunitas OJ boleh hubungi saya juga di Facebook. Nanti saya bantu untuk gabung. Di Facebook saya Zainati Raiyah. Siapa yang mau gabung boleh hubungi. Yang mana tahu saya bantu nanti untuk gabung, jadi saya dapat pahala, pahala jariahnya. Kalau Ya, ada yang adik-adik mau bergabung ya, adik-adik dapat pahala, saya dapat pahala, dan insya Allah berkah untuk semuanya gitu. Jadi pesannya ya itu amin. aja, Ya, ngajak baik. ngajak Hmm. generasi muda untuk budayakan mengaji. Oke, baik, Bu Atira, luar biasa. Terima kasih banyak dan membantu yang Ibu sampaikan tadi untuk mengajak mengaji. Ini yang menonton podcast ini, kalau sekiranya mau ikut tilawah tadi dan bergabung dengan Bu Atira di komunitas One Week One Juice Indonesia, bisa juga Iya. di kolom komentar channel ini. Nanti saya teruskan ke Bu Atira dan nanti diteruskan ke pengurus komunitas Coach Indonesia-nya. Mudah-mudahan ini jadi berkah buat semua ya Bu ya. Amin. Semoga ada yang Amin. menonton podcast terus terinspirasi dari dari pesan saya, mau mau itu istiqomah Ya, ngaji setiap malam. dan terinspirasi dari cerita Ibu tadi. Ya bagaimana sampai jadi guru di luar dan terakhir di SIJ Arab Saudi ini. Nah, baik terima kasih Bu Atira atas waktunya sudah berkenan Sama berbagi Pak. cerita yang luar biasa. Nah, insya Allah ini cukup menginspirasi dan mudah-mudahan bisa makin menyemangati
anak-anak Indonesia, adik-adik kita untuk semakin lebih baik ke depannya dan supaya bangsa kita ini juga semakin maju ke depannya. Amin. Amin ya Allah. Ya, dan Thank you. sukses Maaf ya. terus buat sukses terus Iya, buat kasih. Bu Atira ya. Dan Iya, iya. mudah-mudahan nanti tadi Amin. karena ini salah satu alumni yang cinta dengan alma maternya, nanti bisa S3 lagi di sana. Ah, Amin. Ya ya. gramasinya. Iya 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 iya. Enggak, Nah, ya lewat Pak podcast ini dan terus aku denger gitu. ya, secara khusus pesan saya buat Pak Rektor jangan lupa nanti award yang tadi ya Pak Rektor ya, setelah nonton ini. Ya, baik, terima kasih sekali lagi Bu Atira. Siap. Sukses, sehat, dan mudah-mudahan makin berkah semua insya Allah. Amin. Assalamualaikum Amin Bu ya Allah. Atira. Mohon maaf apabila kesalahan, kekurangan, tidak pas dan lain sebagainya. Ya ya. Amin. Ya sama-sama.